Pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang. Kali ini melalui peningkatan sumber daya manusia atau SDM dengan melakukan pelatihan tata kecantikan kulit bersama dengan Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kabupaten Malang diselenggarakan di Gedung Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Patok, Dusun Putuk Sari, Desa Pelausan, Kecamatan Wonosari, Malang, Selasa 20 Mei 2025. Ada lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji serta syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di balai dusun ini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat serta salam. Dalam rangka pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2025, diselenggarakan pelatihan tata kecantikan kulit yang diikuti oleh 20 orang berasal dari keluarga petani tembakau yang berada di wilayah Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Pelatihan ini akan dilaksanakan dalam waktu 19 hari sebagai upaya menambah kemampuan, keterampilan atau keahlian bagi warga Kecamatan Wonosari. Tentunya ini juga sebagai persiapan tenaga ahli untuk mengurangi angka pengangguran. Wonosari yang kami hormati para instruktur atau narasumber lainnya, yang kami hormati pula ini kedatangan tamu baru pertama kali langsung live dari Batu TV. Salam kenal, dan yang saya banggakan segenap para moga-moga sudah menjadi pengusaha dan mungkin sebagai para calon pengusaha muda milenial. Semoga teman-teman sekalian menjadi ahli dalam hal tata kecantikan kulit ya. Dinas kami ini ada 4 bidang teknis. Pertama, sarana prasarana. Untuk sarana prasarana ini menyangkut terkait dengan alat-alat mesin pertanian seperti traktor, ya, kultivator. Pernah dengar kultivator? Sama seperti traktor, alat untuk mengolah tanah. Ada juga pompa air yang misalnya lahannya terlalu kering, tidak ada hujan, tapi ada sumber air, sungai, itu digunakan pompa untuk pengairan lahan. Inovasi teknologi berubah alat panen. Jadi kombinasi sensor itu untuk memanen padi itu langsung berubah gabah terpisah dengan jeraminya, langsung dimasukkan ke dalam gerasi. Ada juga transplanter. Dulu petani kita nanam secara manual, dikarenakan tenaga kerja sudah tidak ada, akhirnya mencoba pakai teknologi alat tanam padi. Pernah lihat ya? Itu satu alat 1 hektar 2 jam selesai. Kalau manual 10 orang mungkin 2-3 hari baru selesai. Dan juga ada alat lainnya, bisa color itu kopi, roasting, bubuk, diversifikasi, dan juga terkait dengan tembakau, para alat keliling. Kalau para itu untuk menjemur apa? Para terus alat pengering bila hujan dikasih bantuan pemerintah kepada pengering. Dan juga dulu penajam tembakau menggunakan tangan manual, ini langsung ada alat perajangan sendiri. Jadi cukup banyak program-program yang dari dinas. Cuman kembali lagi pada prinsipnya pemerintah itu memberikan program atau bantuan kepada petani itu hanya stimulan. Harapannya bisa mandiri. Kalau sudah mandiri, ya berarti itu merupakan keberhasilan. Dan utamanya juga saya sudah mampu, masa tetap bisa minta bantuan. Ya kalau bisa kasih kesempatan untuk yang petani lain yang memang membutuhkan. Terus juga kalau salurannya rusak, itu juga ada program namanya rehabilitasi jaringan irigasi, jaringan tersier,
terus juga pembangunan jalan usaha tani, pembangunan jalan produksi. Kalau nggak ada gudang penyimpanan, dibantu gudang penyimpanan, dong ini mengering. Dan juga ada bantuan benih maupun bibit, misalnya benih padi, bantuan padi itu ada. Terus untuk bibit, misalnya bibit tembakau atau bibit kopi, cengkeh juga ada. Dengan mekanisme tetap harus masuk menjadi anggota kelompok tani, nanti membuat proposal, terus diberikan kepada Balai Penjualan Pertanian Kecamatan di masing-masing wilayah. Next. Nah, ini kegiatan BPJHT yang ada di dinas kami. Ya, yang tadi saya sampaikan, fasilitasi bibit tanaman cengkeh, kopi, jagung, cabai, dan macam-macam. Terus kalau apa alatnya sendiri, ada peraja, para kendaraan angkut itu bukan pickup atau truk ya, tapi roda 3 tosa. Pernah lihat nggak yang ada di kelompok tadi? Pernah ya? Terus fasilitasi fisik seperti rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, dan pembangunan jalan produksi, gudang, rumah pemerintah, lembaga. Dan yang terakhir ini termasuk keren juga nih. Fasilitasi data buruh tani tembakau, buruh tani dan petani cengkeh untuk program BLT dan BPJS Ketenagakerjaan. Pernah dengar nggak istilah BLT? Singkatannya apa? Bantuan langsung tunai. Ya, jadi untuk budidaya seperti ini, kalau memang teman-teman butuh teknis, ya nanti di luar kegiatan ini dan nanti setelah selesai, monggo bisa menghubungi PPL setempat. Kita bicara teknis budidaya tembakau sesuai dengan Good Agriculture Practices atau PAPL. Next. Nah, ini contoh pasca panen tembakau eceran. Jadi ada beberapa cara untuk melakukan kegiatan pasca panen. Ada yang tujuannya untuk tembakau eceran, ada juga yang pabrikan. Ya, untuk yang eceran ini yang dilakukan di sumber pucung. Setelah dari panenan itu dibuka, dodotan itu masih kita dulu ya, pasar sudah ada. Yang penting fokus di budidaya, bagaimana produksinya bagus, bagaimana bentuknya bagus. Next. Nah, ini wilayah pemasaran tembakau di mana? Bojonegoro, Blitar, Kediri, Banyuwangi, semuanya itu rata-rata di luar Malang. Nah, harapannya kita nanti bisa satu pintu bisa kita pasarkan di Malang sendiri. Next. Nah, ini tembakau kasturi. Kasturi ini daunnya besar, bahkan panjangnya bahkan bisa mencapai 1 meter. Ini tembakau recep, ini saya ambil di Ngajum. Ya, bentuknya Ngajum. Next. Nah, ini tembakau Virginia dan juga nori. Nori ini yang masih bibit ya. Ini yang Virginia. Nori ini baru. Itu dari Sadana, PT Sadana. Next. Nah, ini waktu panen di Kecamatan Ngajum bersama Pak Kadis. Nah, ini Pak Kadis kami, Pak Afisena. Next. Ini panen di Kecamatan Dampit di Jambangan, Desa Jambangan. Next. Ini tembakau di Kecamatan Sumber Pucung. Dan memang Sumber Pucung tanahnya luar biasa. Sana harga 140.000, bahkan pernah titik puncaknya itu 180 tuh pernah. Next. Nah, ini terima kasih. Oke. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga teman-teman menjadi petani yang sukses, pengusaha yang sukses. Ya, saya manusia biasa, mungkin banyak hilafnya. Bila mana ada tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan, saya dimintakan dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, idina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuliati, beri tepuk tangan yang meriah teman-teman. Kalau mas ya, beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bu Yuliati.
Besti. Kalau Besti Mbak Yusti seusia dengan panjenengan semua ya. Tapi kalau anak-anak tentunya mungkin anak-anak saya ya. Karena Bu Yuli ini bukan sudah sepuh ya, tapi senior, gitu. Jadi usianya sudah lolita, lolos 50 tahun. Gitu. Tadi juga sudah disampaikan banyak pesan ya, bahwa yang namanya narkoba itu lewat dari manapun, termasuk HP itu narkoba. Betul tidak? Karena kecanduan. Secara tidak sengaja HP itu sudah membuat otak kita menjadi seorang pecandu. Setuju loh mboten? Ya. Tapi mudah-mudahan kecanduannya panjenengan semua dengan HP adalah hal yang positif. Ya, panjenengan semua tidak nol loh ya di sini. Iya kan? Artinya di rumah sudah punya usaha, namun belum mempunyai sertifikasi keahlian. Usahanya sudah berapa lama? Yang di depan sudah berapa lama? Memang suka di kecantikan. Selama ini sudah bergelut di kecantikan, kulit, sambung, belum. Tapi hobi ya, hobi, tidak apa-apa. Nanti masalah bulan bisa diatur, ya. Jadi dibuat seolah-olah panjenengan memang sudah bergerak di bidang kecantikan 1 tahun yang lalu. Cuman hari ini review ilmu supaya lebih dipercaya oleh masyarakat ini. Karena yang namanya kulit muka itu bukan kulitnya badak, ya, seperti itu ya. Ya kalau kulit badak ya siapa yang ingin halus ke sini? Tak sekrap pakai apa namanya perpelas kan gitu. Karena pelakuannya khusus, gitu. Karena saya yakin yang hadir di sini semua kulitnya adalah kinclong, gitu, tanpa bahan tertuli ya. Ya, nanti kena ini, gitu. Jadi membangun jiwa wirausaha. Kita bangun dari mana jiwa wirausaha ini? Dibangun dari mana? Dari hati, dari jiwa dan raga kita. Sehat raganya, tidak sehat jiwanya, kira-kira sakit mboten? Tidak bisa, ya. Karena di lagu kebangsaan kita sudah ada. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Ya. Jadi tinggal implementasi kita, kira-kira jiwa raga kita itu mau dibawa kemana? Seperti ini ya, tahapan menjadi seorang pengusaha. Ya, niat dimulai dari niat insun. Ya, niat kita dulu. Niatnya mau dibawa kemana? Ke hal yang negatif atau hal yang positif. Diniatkan dulu. Dianalisis. Tadi sudah sampaikan. Pernahkah Anda menganalisis usaha kita? Jarang sekali menganalisa. Tahu-tahu bikin rugi. Tidak pernah dilihat ruginya ini di mana. Punya produk kecantikan 100. Karena administrasinya tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan, tiba-tiba produknya habis, uangnya tidak ada karena catatannya tidak dibuat dengan benar. Berapa nih? Piro yo? Nah, setiap habis pulaan itu dicatat. Krim malam 10 harganya sekian, dijual sekian. Enggak buah pula selawewu. Yo tak tul selawe lah jenengan numpak sepeda motornya kok gak ngisi bensin. Gini ya. Niat itu memulai, niat itu adalah fondasi kita. Setuju ya? Mau kita sholat aja nih ya. Kita mau berangkat ya niat. Enggak ada niatnya ya gak jadi. Kalau niatnya kok enggak action ya gak jadi. Ya, jadi itu saling berhubungan ya. Niat yang kokoh itu energi luar biasa, tapi niatnya yang positif ya. Kok trennya alis tahun 2030 itu seperti apa itu sudah punya bayangan. Trennya kan
sebelum mati itu trennya kayak apa, bibir itu trennya seperti apa, begitu. Ya, jadi kita itu sudah mempunyai bayangan kira-kira rambut ini mau diwarna-warni kayak pelangi, magic Rubinio kan gitu. Cantik kali ya, dan itu harus dicoba. Cantik kok, ya Mbak. Begitu ya. Kembangkan perasaan berani untuk sukses. Jadi harus berani untuk sukses. Jangan-jangan belum sudah baru hari pertama Bu Yuli dengar ngomong dong, padahal ngomong sudah 1 jam ya diomongin ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan, cuma tidak ngantuk. Kamu betul? Pak Boten paham ya? Jadi itu adalah trik-trik kok niru Bu Yuli. Bu Yuli punya usaha mulai tahun berapa sih? Bu Yuliati ini punya usaha dari tahun 1988. Usahanya apa Bu Yuli? Mau macam-macam Bu. Ada yang totok jarum, ada yang totok ini. Karena memang Bu Yuli adalah dari orang kesehatan. Sehingga aku kuntul ya sinau totok jarum, ya tinggal cuap-cuap aja. Yang namanya Bu Yuli buka perawatan totok wajah, tinggal disinauni aja, ya kan? Pakai minyak gigi ditotok-totok di wajah, di sini 10 menit, di sini. Orang sudah hilang usahanya, tergantung kita kan. Tetapi kalau kita tidak pernah menyampaikan tentang keahlian kita, kira-kira tombolnya ngerti membuat jadi harus dipupuk dari diri sendiri. Bu Yuli kok ngajarin gitu? Iya, karena saya pernah juga ikut jadi asisten dokter spesialis penyakit jiwa. Ya, makanya itu harus sehat jiwa raganya ya. 24 tahun Bu Yuli di kesehatan, jadi paham. Perawatan tidak hanya ada di muka. Ya, kalau panjenengan nanti punya salah perawatan ibu-ibu yang bawah juga harus panjenengan pelajari. Bu Yuli punya keponakan, sekarang juga buka beauty apa sih judulnya itu? Dulu dia pegawainya Bank Mega. Pendapatannya 1 bulan sudah 7 juta. Tetapi mereka dorong bayarannya entek. Jadi sama Bu Yuli wis belajar kecantikan aja. Sekarang buka kecantikan. Kemarin tak ajari, belajar kecantikan, ojo ngomongin itu sing cantik ya. Karena perempuan butuh cantiknya luar dalam. Sekarang banyak pelanggannya. Belajar dari siapa? Dari Bu Yuli. Karena Bu Yuli hampir 18 tahun ikut dokter spesialis penyakit kandungan dan ginekologi. Jadi perawatan untuk kewanitaan dulu punya sertifikasi. Sekarang karena sudah tidak di bidang kesehatan, sertifikasinya di bidang peroperasian. Jadi sudah alih jenjang. Next. Jadi menjadi apa ya? Menjadi seorang ahli itu gak oleh emosian. Aduh Bu, sampai itu loh, kok mukanya kok buada? Udah apa-apa muka jenengan coba jenengan rutin nanti di sini ya. Saya tidak menjanjikan, tapi kalau dirawat secara rutin, insya Allah Bu. Tapi jenengan wajib aku ngomong ya panjenengan rasakan ojo panjenengan tuku krem malam di aku digawe sabulan sampai tidak mau setahun. Melakukan proses perencanaan, mengkoordinasikan dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goal secara efektif dan efisien. Supaya efisien ya tadi buku catatannya nggak usah yang mahal-mahal. Begitu buku kuarto kecil, buku loket yang kecil itu dicatatkan. Begitu itu di-share, buku ini datanya, diurutkan abjadnya. Misalnya namanya Anis, yang satunya Budi, yang satunya Yuni, yang satunya Yani, itu harus ada tracernya. Sehingga data. Kalau ada nama lengkap sesuai KTP di lengkap panggilannya siapa dan diurutkan, ya, supaya panjenengan melihat buku catatannya gampang. Nanti dikasih tracer A, B, C seperti itu. Ya. Tracer panjenengan semuanya terbuka. Perusahaan itu gampang.
Panjenengan hari ini mau buka toko mainan bisa. Nah kira-kira menjalankan seperti sopo. Karena belum pernah dibuka, belum dibuat suatu analisa. Ya, paham? Makanan juga seperti itu. Bu Yuli punya produk yang hari ini bolen dan itu adalah best seller. Bolen itu terkenal dengan bolen apa? Bolen pisang, tape. Ini anak TK mau nggak dikasih bolen pisang? Nggak mau. Bolennya Bu Yuli isinya apa? Coklat bata. Taburannya apa? Trimik. Bikinnya gede-gede enggak, kecil-kecil. Sak mini-mini. Ditusuk, itu ada. Tinggal 2. Gampang, nanti tak izin. Ya, seperti itu. Ya, jadi adalah motivasi. Jadi kita itu harus tahu yang mau kita layani itu siapa. Lek jenengan nanti buka salon untuk anak TK juga seperti itu. Ojo dirias kalau emak-emak. Usianya 5 tahun, tapi wajahnya kayak 50 tahun, sehingga dilihat dipandang mata tidak asing. Kalau anak-anak itu biasanya natural, nggak perlu sih macam-macam. Wah nggak dirias arek-arek wis sayu wis ganteng, tinggal dipoles sedikit aja alisnya, nggak perlu dikasih lipstick semuanya. Ya, seperti itu. Dan haruslah tahu kira-kira nanti ini kegiatan untuk merias ini untuk apa? Karena apa? Antara kita mau pergi ke kondangan dan kita mau show itu beda. Jadi itu yang nanti harus panjenengan perdalam. Sama juga seperti masakan apapun wis, ya. Kolaborasi, penyesuaian dengan pakaian, penyesuaian dengan alam. Kira-kira itu kok wayai udan apa wayai panas gitu, gitu. Engkau pentasnya jam 12, jam 3 isuk wis dirias karena antri. Makanya itu harus berkelompok. Kira-kira make up-nya panjenengan ini untuk berapa lama? Lalu arek cilik-cilik pentas jam 1, jam 3 isuk mulai wis ono dulu seni kabeh. Kira mboten? Ya, seperti itu ya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sampai jam berapa tadi? Jam berapa ya? Jam 8. Udah pada nyantai atau udah sarapan? Pertanyaannya itu sarapan ngantuk. Baik, satunya untuk penjelasan masalah pembayaran UMKM. Yang kedua itu saya sebagai funding officer itu hanya untuk menyampaikan masalah simpanan, deposito, investasi dan lain seperti itu. Tetapi insya Allah saya bisa menjelaskan agak lebih rinci untuk masalah pembiayaan. Seperti itu, Jin. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya mulai, Jin. Baik, silakan Mas. Next. Baik. Inti dari penjelasan saya Bapak Ibu sekalian adalah ketika pada saat Bapak Ibu sekalian sudah dilatih, sudah dikasih wadah oleh Disnaker dan juga dari Ibu Koperasi untuk masalah legalitas. Nah, saya nanti pelatihannya berupa apa? Kecantikan ya, dan akan boleh. Sana
siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya. Dengan izin dan berkat-Nya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat bersama-sama hadir di Balai Dusun Patuk Sari, Desa Pelausan, Kecamatan Wonosari pada hari Selasa 20 Mei 2025 dalam sebuah acara pembukaan kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi melalui pelatihan tata kecantikan kulit. Boleh beri tepuk tangan Bapak Ibu. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mengirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan teladan dan bimbingan dalam menjalani kehidupan ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon izin menyapa kepada yang terhormat anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Bapak Sutrisno Murli SH dari fraksi Hanura. Kami ucapkan selamat datang Bapak untuk rawuhnya. Terima kasih. Kepada yang terhormat PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Bapak Muhammad Yakti Pracoyo STMT. Selamat siang Bapak. Serta yang kami hormati Ibu Kepala Desa Pelausan, Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, Bapak dan Ibu narasumber, serta para instruktur dan hadirin yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, agar acara kita hari ini mendapat keberkahan dan berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hadirin, mengawali acara ini, marilah kita dengarkan bersama laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan kepada Ibu Sri Mahanani Rahayu SMSI, Kepala Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja. Kami persilakan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Yang ketiga, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan dokumen DPA Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang. Adapun kegiatan pelatihan ini diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, khususnya bagi buruh tenaga tembakau di wilayah Kabupaten Malang, khususnya Kecamatan Wonosari, agar mereka memiliki keahlian yang relevan dan adaptif di dunia kerja maupun dalam merintis usaha mandiri. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei sampai dengan 10 Juli 2025 bertempat di Dusun Putuk Sari, Desa Pelausan, Kecamatan Wonosari, dan diikuti oleh 20 peserta pelatihan berasal dari kelompok petani tembakau. Dengan menghadirkan instruktur dari LPK Media Estetik, pelatihan ini difokuskan pada peningkatan keterampilan praktis dalam bidang tata kecantikan kulit, meliputi teknik make up artist atau MUA dan facial, serta pengenalan terhadap tren dan teknologi terbaru yang harus berkembang dalam industri kecantikan. Untuk memperkuat pemahaman peserta dalam memasuki dunia kerja, kami menghadirkan beberapa instansi yang kompeten di bidang wirausaha yang membantu kami dalam pelaksanaan kegiatan ini. Mohon izin Bapak, kami tadi Bapak dari DPRD mohon arahannya untuk adik-adik yang akan memasuki usaha baru atau bekerja di industri kecantikan. Dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dari Dinas Perindustrian dan dari Percatin. Dari Dinas Perindustrian nanti akan menyampaikan tentang bagaimana perizinan yang harus diikuti adik-adik, dan untuk perindustrian perdagangan
pendampingan untuk kegiatan usaha lanjutan. Dari Bank Jatim mohon izin untuk dari permodalan Bapak Mungkin dan Ibu Ade apabila ingin memulai usaha baru sudah tidak bingung lagi dalam kegiatan kita sudah kami siapkan apa yang akan panjenengan lakukan. Kami berharap pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta dalam pelatihan ini dapat menjadi bekal dalam menjalankan kehidupan yang lebih produktif baik di dunia kerja maupun dalam membangun wirausaha mandiri di bidang tata kecantikan kulit. Akhir kata dengan hormat kami memohon Bapak Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pelatihan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Bapak Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang. Namun sebelum itu, marilah kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Bapak Sutrisno Murdi SH. Dengan hormat Bapak kami persilakan. Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Sutrisno Murdi berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan kompetensi SDM khususnya di Kecamatan Wonosari. Meskipun peserta-peserta ini mungkin sudah pernah melaksanakan pekerjaan, jika ditingkatkan lagi dengan pelatihan dapat lebih baik. Selain itu, pihaknya juga akan terus melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan DBHJHT. Pengawasan tersebut melalui sistem per komisi sesuai bidang-bidangnya, seperti Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau DTPHP dan Disnaker yang diawasi oleh Komisi 4. Ya, saya hormati juga Pak Kasud yang punya wilayah. Jadi kita harus izin dulu masuki ke Pak Kasud nanti daripada kita suruh pulang ke Pak Kasud. Juga yang saya hormati dari Dinas Tenaga Kerja, ini Mas Budi DRT Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris Mas Jati beserta Bu Nani dan semua pejabat di lingkungan Dinas Tenaga Kerja yang hadir, yang saya banggakan. Juga yang saya hormati dari Koordinator BPP Dinas Pertanian, Mas Widodo, ini juga yang punya wilayah Mato, sama dengan Pak Kasul, gitu ya Pak, gitu ya, sama. Juga dari Bank Jatim, alhamdulillah bisa hadir. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bank Jatim ini akan menambah semangat kita untuk meningkatkan ekonomi kita. Itu gitu. Juga yang hormati dari LPK ya, LPK Widi itu ya, Widi Estetik dari Singosari. Ini alhamdulillah hadir. Nanti mudah-mudahan dengan kehadiran beliau panjenengan akan mendapatkan manfaat yang luar biasa gitu. Sudah ya, nggak ada lagi. Oh teman-teman dari media yang hadir terima kasih. Monggo disekacakan ya, Pak Taufik, monggo sekacakan. Juga dari adik-adik atau peserta yang hadir, ini dari semua dusun ada ya? Enggak, jadi satu desa kan ada beberapa dusun. 2 dusun aja. Dusun mana? Pelausan sama Paduk saja. Ini dipisah Pelausan Paduk. Oh, dan Kebobang juga. Oh, satu kecamatan gitu berarti. Oh ya, yeah. Ya, terima kasih semua yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kerahmatan berupa kesehatan sehingga bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan penerus perjuangannya. Bapak Ibu, adik-adik yang hadir semuanya, terima kasih kami dari Komisi 4 yang membidangi termasuk leading sektor Dinas Tenaga Kerja. Di mana nih? Acaranya kan agak pagi tadi. Nah, intinya menunggu waktu satu, saya juga baru datang dan Mas Yekti menggantikan posisi Ketua Kepala Dinas ada acara di Pendopo, ini juga
nanti akan membawa berkah juga. Berikutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, saya sebagai mitra dinas dari Dinas Tenaga Kerja mengucapkan terima kasih ya dengan adanya pelatihan ini. Perlu Bapak Ibu hadirin sekalian ketahui, biaya untuk kegiatan ini dari hasil cukai DPHJHT. Ya, intinya terutama panjenengan mungkin yang hadir dan yang diundang ini rata-rata dari petani tembakau atau dari pegawai rokok, pabrik rokok, ada juga pihak lain yang perlu diundang seperti itu. Nah, pada intinya pada kesempatan ini perlu saya sampaikan, ini temanya ini kan meningkatkan SDM, sumber daya manusia. Kenapa diberikan suatu pelatihan? Karena walaupun panjenengan ini sudah pernah melaksanakan kegiatan dan pekerjaan, kalau nanti ditingkatkan dengan pelatihan lagi yang lebih tingkatannya lebih tinggi, insya Allah akan membawa dampak yang lebih baik bagi jenengan. Intinya itu meningkatkan SDM, sumber daya manusia. Ini intinya kalau SDM ini pentingnya hanya individu. Dari jenengan yang hadir ini, biarpun dilatih nanti sebagaimana caranya Mbak Windy melatih ya. Nggak tahu namanya Mbak Windy itu siapa Pak? Oh, sama ya. Saya pikir namanya di sama ya. Okay. Dilatih model gimana sama Mbak Windy, ketergantungan SDM panjenengan masing-masing. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Nah, makanya dengan adanya pelatihan atau tema peningkatan sumber daya manusia ini untuk itu, biar panjenengan bisa menambahkan ilmu yang manfaat. Akan tetapi perlu Bapak Ibu adik-adik sekalian ketahui, pada pelatihan ini insya Allah ini hanya berupa pelatihan saja, pengetahuan saja, tidak atau belum bisa memberikan alat, gitu ya Pak Nadi ya. Jadi belum bisa memberikan alat, karena Dinas Tenaga Kerja ini beda dengan Dinas Koperasi, Dinas Berdasar. Ini juga di situ kadang ada berupa alat yang diberikan. Iya tadi yang dari dinas apa Bu? Yang koperasi ya? Oke, mohon maaf tadi lupa. Gitu. Pada intinya ini ingin saya sampaikan sekalian, adik-adik ibu sekalian. Alhamdulillah saya ini perwakilan dari Kecamatan Wonosari mulai 2009. Ya mungkin ada beberapa wilayah atau dusun yang sudah merasakan baik itu usulan saya maupun wakil anggota dewan. Nah, di sini izin Mas Sekti, nanti saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan, ya Bu Nani ya, biar nggak capek-capek mendengarkan pidato gitu ya. Yang penting jenengan pelatihan. Tapi tidak apa-apa, nanti kalau ada pertanyaan kami persilakan. Nah, untuk kegiatan Pokil ini di anggota dewan sudah masuk ke 11 OPD. Ini biar nanti nyambung dengan jenengan. Ya, karena jenengan juga wilayah di Wonosari, kebetulan saya juga anggota dewan yang ada di Kecamatan Wonosari. Nyambungnya gini, otomatis setiap pokil kegiatan yang saya laksanakan di dewan tidak lebih ini hanya untuk Kecamatan Wonosari. Untuk Romengan, maksud saya yang satu dapil ini ya mungkin sisanya dari Wonosari lah. Nah, untuk pokil ini masuk ke 11 OPD, salah satunya ini di dinas
dinas koperasi ada. Nanti berupa apa, saya juga belum masukkan di dinas koperasi. Terus di dinas lingkungan hidup juga ada. Mungkin tenaga kerja ada ya? Belum. Disperindak ada. Artinya itu baik berupa pelatihan maupun yang lain ada. Misalnya jenengan atas nama desa atau kelompok mengajukan pelatihan, monggo silakan. Nanti lewat pokir saya juga bisa. Karena apa? Mohon maaf, saya sampaikan di sini Mas Yedi, kalau pengajuan baik dinas koperasi atau yang lain, ini yang mengajukan banyak, ini juga menunggu waktu. Dan yang kedua menunggu apa Mbak? Anggaran ya? Ya, kalau anggaran nggak ada ya Kak, jadi pelatihan. Ya, banyak contoh lah kalau di Pelausan dan di mana nih? Kebobang Satu Wonosari ini insya Allah sudah banyak yang saya berikan pokir. Ya, yang kemarin ini bukan bahasa Jawa ini undak-undak tidak ya. Jadi kemarin jalan ke sekolah itu aja sebelum saya kasih rabat beton kayak apa jalannya, ya kan? Anak-anak pulang dari sekolah nyangkut sepatu karena jeblok. Nah, alhamdulillah sekarang sudah di rapat beton. Ini usulan dari pokir saya. Ini juga usulan dari Bukades. Yang waktu itu saya izin Bukades karena saya kebetulan mengantarkan istri saya ke sekolah situ, lokasi jalannya rusak. Sehingga dengan ide saya izin Pak Kasun, izin Bukades, tak kasih rapat beton. Alhamdulillah ini manfaatnya untuk kita semua. Itu ya. Nah, untuk yang lain, pokir-pokir ini, kenapa tak sebutkan tadi 11 OPD? OPD itu dinas yang ada di Kabupaten Malang. Ada LH, ada Bina Marga, ada Cipta Karya, ada pertanian, ya, termasuk ini masuk di pertanian itu 2. Pertanian ini untuk anggaran yang seperti punya Disnaker itu juga banyak. DPHJHT ini insya Allah lebih banyak ya, maksudnya ya, ke dinas pertanian lebih banyak. Nah itu bisa diusulkan untuk petani-petani termasuk jalan usaha tani dan lain-lain. Nah, untuk berikutnya, ibu, adik-adik, bapak sekalian, kesempatan ini monggo jenengan manfaatkan. Tidak semudah yang panjenengan bayangkan jangan dapat kesempatan pelatihan seperti ini. Biarpun lah nanti ilmunya ini manfaatnya berapa persen ke jenengan, tapi tidak semuanya kan bisa diundang seperti ini. Ini suatu kebetulan dan kehormatan bagi panjenengan bisa hadir diundang oleh Dinas Tenaga Kerja. Dewan ini banyak program yang perlu jenengan ketahui. Sehingga kalau jenengan sudah ketahui, mengusulkan ini punya bahan. Kalau senang-senang di rumah, waduh, kamu kok butuh ini? Aku ini ngomong nih Pak Kris ada pokir, enggak ada apa-apa. Lewat kepala desa bisa, langsung WA juga boleh. Jadi, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi pada dasarnya dan pada intinya saya sangat mengucapkan terima kasih sekali kepada Dinas Tenaga Kerja yang memberikan motivasi dan pelatihan kepada khususnya warga Kecamatan Wonosari. Ini izin adik-adik sekalian, juga tidak semua kecamatan bisa diberikan pelatihan seperti ini. Ya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ke depan Mas Sekti masih ada program lagi untuk pelatihan berikutnya, ya. Sehingga di pelatihan-pelatihan berikutnya tidak hanya untuk rias, ada pelatihan bengkel juga ada dan lain-lain. Artinya pelatihan yang siap kerja itu yang di Dinas Tenaga Kerja, insya seperti itu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu adik-adik sekalian, nanti izin kalau memang ada pertanyaan masih ada waktu monggo silakan. Kalau nanti waktunya sudah habis, by WA juga ada apa-apa.
Hadirin yang saya hormati, di kesempatan yang berbahagia ini, selanjutnya marilah kita simak dengan seksama sambutan dan arahan dari yang terhormat PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Bapak Muhammad Yekti Pracoyo STMT. Dengan hormat kami persilahkan. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Muhammad Yekti Pracoyo menyampaikan, pada tahun 2025 pihaknya memperoleh alokasi di BHCHT yang dimanfaatkan untuk pelatihan dan peningkatan SDM dalam 1 tahun, yang dimanfaatkan untuk pelatihan atau peningkatan SDM. Dalam 1 tahun akan ada 34 kegiatan pelatihan dengan total peserta keseluruhan 731 orang, mulai dari pelatihan barista, komputer, pelatihan bahasa asing, Inggris, dan Korea, serta pelatihan keselamatan kerja. Selain itu juga ada pelatihan tata kecantikan kulit dengan peserta sekitar 20 orang yang saat ini sedang dilaksanakan. Setelah pelatihan nanti, ada uji kompetensi, sehingga peserta dipastikan memperoleh sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP kompetensi. Diharapkan peserta pelatihan ini nantinya dapat membuka usaha sendiri, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan, dan bahkan dapat menyerap tenaga kerja yang ada di sekitar tempat usahanya. Yang sekiranya nanti harapan kita bisa mendapatkan respon positif sehingga bisa berkelanjutan terhadap pelatihan yang kita akan laksanakan pada hari ini. Terima kasih Pak Tri sekali lagi yang kami hormati. Yang harus disebut pertama kali Bu Kepala Desa Bu Nani ya, maaf ya Bu Kepala Desa, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu, tempat dan membantu kami pada kesempatan kali ini. Dan kemudian yang sangat saya hormati, beliau senior saya, Ibu Kepala Bidang Pelatihan, sudah pada kenal ya Bu Nani? Oh belum kenalan? Nanti kenalan ya. Bu Nani ini selain, saya kenalkan sedikit ya Bu Nani ini selain menjadi Kepala Bidang Pelatihan, beliau juga seorang entrepreneur. Bu Nani punya usaha, mulai goreng bawang, ya itu bawang ya, goreng bawang, terus juga bikin rakitan Bu Nani ya, terus bikin mukena dan sebagainya. Nanti saya cerita bikin kebanyakan bikinan nanti ya. Jadi coba nanti bertanya kepada Bu Nani di luar pelatihan ini nggak apa-apa. Silakan tanya ke Bu Nani karena beliau pelaku. Bagaimana caranya untuk membangun sebuah usaha? Dan itu memang tidak mudah. Ya. Silakan. Bu Nani memang tugas pokok dan fungsinya dari bidang pelatihan itu selain memberikan ilmu pengetahuan teknis, juga yang non teknis. Tantangan menjadi seorang entrepreneur itu tidak mudah. Dan kita Kabupaten Malang butuh entrepreneur muda seperti teman-teman semuanya yang ada pada hari ini. Ya. Kemudian teman-teman di bidang atas, terima kasih sudah demikian baiknya menyiapkan acara ini sehingga kita bisa ada di sini dalam kondisi yang baik. Ya. Terus kemudian dari para narasumber ada Pak Widodo, BPP, Wonosari, terima kasih Pak Widodo. Pak Widodo nanti ngasih materi juga ini atau besok? Besok ya, ya. Kemudian dari Bang Jatim tadi sudah dijelaskan Bu Nani ya, kalau dibantu adik-adik ya, teman-teman di sini sehingga bisa tahu bagaimana kalau membangun sebuah kelompok usaha dan cari pinjaman ke Bang Jatim. Ya. Terus kemudian ada dari Dinas Koperasi, terima kasih Bu, sering kelihatan. Atur nuhun dulu, salam buat teman-teman di dinas ya, sehat semua. Terus dari perindustrian dan perdagangan, besok ya. Tanaman pangan tadi Mas. Oh iya. Kalau dari pertanyaan Mas Setiawan kan sudah kesini ya. Mas Setiawan sudah sampaikan materi Mas Setiawan? Sudah ya. Oh iya. Nah. Sudah akrab dengan Mas Setiawan? Sudah ya. Nah kemudian dari Mbak Indi ya. Indi terima kasih sudah meluangkan waktu. Setelah para hadirin peserta pelatihan yang berbahagia. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, jika saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia penyelenggara, para narasumber, instruktur, serta peserta yang telah memberikan kontribusi dan inspirasi dalam kegiatan pelatihan ini. Tanpa sinergi dan kerjasama semua pihak, pelatihan ini tidak dapat dilaksanakan
persegi luas wilayah, ada 33 kecamatan, ya, di kondisinya beragam, sehingga kami di Disnaker berupaya keras menyusun strategi bagaimana caranya agar lapangan pekerjaan bisa tersedia untuk masyarakat. Tidak mudah. Kalau kita mengandalkan masuknya investasi, terbukanya lapangan kerja di perusahaan, itu kita harus berupaya keras agar orang tertarik untuk masuk. Sedangkan pertumbuhan jumlah investasi dan usia kerja itu tidaklah selalu berimbang. Nah, sehingga salah satu cara kita adalah bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan yang sekiranya memberikan kesempatan bagi teman-teman semua, saudara-saudara kita, agar bisa menjadi seorang usaha mandiri, berusaha secara mandiri. Salah satu yang kita lihat cukup signifikan adalah pelatihan tata rias wajah dan rambut ya. Wah, inilah yang kita coba lakukan. Wilayah di Kabupaten Malang kita hanya ada kurang lebih 2.300 perusahaan yang disupport kategori industri yang sekarang menjadi di Disnaker. Namun kita berharap usaha-usaha mandiri akan semakin tumbuh. Karena kami berharap dari pelatihan ini ada kelompok-kelompok yang bisa menjadi motor penggerak dari yang lainnya, sehingga bisa tertarik untuk bergabung dan membangun usaha secara berkelompok di satu desa, di satu wilayah. Harapan kami dengan begitu, angka pengangguran di Kabupaten Malang akan bisa segera turun, akan segera bisa kita atasi bersama. Karena pertumbuhan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Malang, angkatan kerja itu cukup tinggi. Saat ini kita ada 1.500.000 kurang lebih angkatan kerja. Ini harus kita pikirkan, dan pengangguran kita cukup tinggi. Kita ada di angka 5,13%. Ketika ber-Covid kita ada di angka 3,7%. Kurang lebih 40.000 orang menganggur. Sekarang kita berhadapan dengan 80.000 orang menganggur. Kabupaten Malang ada 143 SMK yang setiap tahun ada 17.600 lulusan baru. Hanya kurang lebih 30-40% yang terserap ke lapangan kerja. Dan kita punya tanggung jawab bersama bagaimana kita itu bisa menggerakkan anak-anak kita, adik-adik kita yang masih usia produktif itu untuk bisa langsung mendapatkan pekerjaan, bisa bekerja. Kita menghadapi, pernah dengar istilah bonus demografi? Pernah dengar ya? Sekarang kita ada di posisi 64% penduduk kita adalah usia produktif. Nah, ini harus menjadi PR kita bersama. Saya perlu ceritakan ini untuk membuka wawasan dan membangkitkan semangat teman-teman semua. Teman-teman ada di wilayah. Bu Nani tahun depan pensiun, saya 5 tahun ke depan pensiun. Teman-teman masih panjang. Masih banyak yang harus dikerjakan dan harus jadi motor penggerak. Indonesia dibangun oleh orang muda. Jangan pernah lupa. Ya, ini saya sampaikan agar bisa meningkatkan cara berpikir, meningkatkan motivasi dan mungkin inovasi. Bagaimana pelatihan ini menjadi awal dari sebuah kesuksesan di masa yang akan datang. Para hadirin yang kami hormati, pelatihan ini juga dimasukkan sebagai langkah untuk menuju ketahanan ekonomi keluarga dengan pengambilan yang tidak bergantung pada musim pertanian. Kami berharap peserta memiliki sumber penghasilan alternatif yang lebih stabil dan berkelanjutan. Semua kan dari keluarga petani tembakau ya, keluarga petani tembakau ya. Kita harus dipikirkan bagaimana agar pendapatan tetap berkelanjutan. Kan begitu ya? Masa tanam tembakau kurang lebih 3-4 bulan. 4 bulan. Setelah 4 bulan masa panen kemudian jemur dalam tembakaunya kan pasca panen ya, kemudian pasca panen. Namun di sini kan harus tetap bergerak, sedangkan daun tembakau tidak bisa langsung dipasarkan. Nah, ada tenggang waktu inilah yang harus diisi. Ya, ada tenggang waktu yang harus diisi. Maka produktivitas kita tetap tidak boleh berhenti di situ. Tingkatkan produktivitas, kreativitasnya harus bagaimana? Mengisi waktu yang ada, sehingga ekonomi keluarga tetap bisa terjaga. Bila ada pemikiran-pemikiran kreatif, ya, bagaimana sih caranya agar bisa masuk ke wilayah tersebut? Monggo bisa disampaikan kepada kami atau melalui teman-teman semua. Bisa ke Pak Tris tadi agar masuk dalam pokir dan kemudian bisa didistribusikan ke OPD, organisasi perangkat daerah yang punya tanggung jawab tersebut. Ya, jadi jangan segan-segan untuk itu. Kantor kami adalah rumah besar.
untuk teman-teman semua. Silakan datang, ya kita bisa obrolkan apa yang kita perlukan untuk kemajuan kita bersama. Jangan ragu-ragu ya. Kan sudah tahu kantornya di Senaker? Belum? Stadion Kanjuruhan? Nah, di depannya. Ya, di depannya. Situ ya. Teman-teman semua, saya sudah gak enak karena Mas Tauhid ini sudah mainan HP, kayaknya sudah pengen pulang. Jadi tolong jaga semangat ya. Jaga semangatnya, tetap jaga kesehatan, terbuka terhadap ilmu baru, dan percaya diri dalam mengejar perubahan yang lebih baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan berdasarkan unit kompetensi melalui pelatihan tata kecantikan kulit di Balai Dusun Patuk Sari, Desa Pelausan, Kecamatan Wonosari, kami nyatakan resmi dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita telah menyelesaikan rangkaian acara seremonial pada siang ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan. Sebagai penutup beberapa rangkaian tambahan, yaitu pemberian simbolis serta foto bersama. Untuk itu kepada peserta yang telah ditunjuk dipersilakan untuk maju ke depan. Kita mendapat alokasi untuk pelatihannya pakai hasil tembakau. Kita mengikuti peraturan Menteri Keuangan nomor 72 tahun 2020 bahwa di Senaker mendapatkan alokasi untuk pelatihan ya, peningkatan sumber daya manusia. Nah, pelatihan yang dilaksanakan oleh di Senaker adalah pelatihan yang berbasis kompetensi. Maka pelatihan kami cukup lama tadi ya, selama 19 hari. Kemudian ada uji kompetensi sehingga peserta pelatihan dipastikan memiliki sertifikat kompetensinya. Harapannya dengan sertifikat tersebut, peserta pelatihan bisa menggunakan untuk melamar bekerja dan sebagainya. Ya, nanti saya diwawancara. Pelatihan sekitar 8 bulan. Pelatihan aja, pelatihan. Jadi ada pelatihan ini tata kecantikan, ada materi, yang macam-macam seperti itu ya. 1 tahun. Anggaran itu 1 tahun ya? Iya. Terima kasih ya teman-teman media. Harapan saya sebagai Komisi 4 Mitra Dinas Tenaga Kerja, adanya pelatihan ini yaitu untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia khususnya di Kecamatan Wonosari Tegal, meningkatkan kinerja karena ini pelatihannya berupa untuk rias dan lain-lain. Ini saya harap kapasitas yang mumpuni dari teman-teman yang dilatih ini akan lebih baik dan meningkatkan ekonomi masing-masing. Seperti itu. Jadi untuk pemanfaatan DPJHT ini pengawasan dari Dewan sangat luar biasa. Akan tetapi karena anggaran ini tidak masuk APBD, ini beda dengan pembahasan di Banggar, sehingga kami pengawasannya melalui sistem per komisi sesuai bidang masing-masing. Utamanya kalau di Dinas Pertanian ini Komisi 4, ini pengawasan dari kami. Dinas Tenaga Kerja juga dari Komisi 4, untuk yang lain menyesuaikan komisi masing-masing. Seperti itu. Oke, jadi untuk angka pengangguran di Kecamatan Wonosari ini tidak begitu banyak ya. Jadi banyak yang kita meningkatkan kinerjanya itu di pertanian. Ya,
ya, banyak yang di pertanian dan berkebun lah kalau di Kecamatan Wonosari. Untuk yang di luar Wonosari tidak ada 30% untuk diketahui. Tapi ini hanya di masing-masing desa tertentu aja yang keluar untuk istilahnya di luar Indonesia. Kalau untuk di luar wilayah ini paling banyak, paling jauh ya di Kota Malang dan di lain kecamatan Wonosari. Nah, untuk penganggurannya insya Allah tidak begitu banyak kalau di Wonosari. Latihan seperti ini, ya ini target 2026, insya Allah kita tingkatkan lagi dengan adanya efisiensi. Ya, efisiensi anggaran ini dimanfaatkan untuk peningkatan mengurangi angka pengangguran. Happy Budiman melaporkan.